والديه ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Halaman 23. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفو نسحته سعيا وفوق مطون الأين في الرسوم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام. وبت ترقى إلى أنية منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقد منك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مخدوم على خادم. وأنت تخترق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حتى إذا لم تجع شوى لمستبق من الضلوع ولا مرقى لمستلم خافت كل مقام للإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كيما تفوز بوصل أي مستدير عن العيون وسير أي مكتسب فخست كل فخار غير مشتركين وجوز كل مقام غير مزدحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراكهما أوليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من عنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا بطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi pembawa rahmat. Di antara rahmatnya adalah ditutupnya aib-aib kita, ditundanya siksaan-siksaan yang harusnya kita dapat sebagaimana umat-umat terdahulu mereka mendapatkan siksa langsung ketika mereka bermaksiat, maka untuk kita ditunda. Di antara rahmat itu adalah kita dijadikan sebaik-baik umat. Kita dimudahkan untuk memperbanyak pahala di waktu-waktu mulia atau tempat-tempat mulia. Dan termasuk daripada waktu-waktu mulia itu adalah kita sekarang di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, artinya adalah bulan solawat. Bahkan disebutkan oleh As-Sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Hasani dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar ya, yang terjadi pada bulan Sya'ban. Di antaranya adalah bulan Sya'ban ini bulan dipindahnya kiblat, yaitu ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi dan para umatnya untuk menghadap Baitul Maqdis ketika sholat 5 waktu selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Waktu itu orang-orang Yahudi menertawai, mengatakan, oh Muhammad ikut kiblat kita. Sehingga Nabi itu karena memang ini sudah perintah Allah, beliau tetap turuti sebagaimana itu adalah sifat hamba. Tetapi Nabi ini sering memandang ke langit. Memandang ke langit apa? Mengharap semoga dipindah lagi ke kiblat yang sebelumnya. Beliau tidak minta, karena termasuk adab ya. Adab itu apa yang disuruh itu kerjakan, tanpa meminta dispensasi atau minta biar ditolak, tidak. Itu namanya adab. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW sering memandang langit. Sampai pada bulan Sya'ban, setelah 17 bulan kira-kira, Allah Ta'ala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat seringnya engkau memandang, mengarahkan wajahmu ke langit, wahai Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Dan sungguh aku akan mengarahkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Ini Masya Allah. Aku akan mengarahkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi. Apa itu? Ke Ka'bah lagi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Dan ini turunnya di bulan Sya'ban. Dan ini termasuk daripada bagaimana Allah Ta'ala ya, menuruti apapun kemauan Nabi Muhammad. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan sungguh Tuhanmu akan memberi engkau sampai engkau puas. Kata para ahlul bait, di antara Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan arjal ayah indana hadil ayah. Ayat yang paling diharapkan menurut kami ahlul bait adalah ayat ini. Apa itu? Allah akan memberi apapun untuk Nabi sampai beliau puas. Sehingga ketika turun ayat itu Nabi menangis gembira sambil mengatakan idzan la arda ya Rabb wahid min ummati finnar. Kalau gitu ya Allah, aku belum ridho, belum puas kalau masih ada satu umatku di neraka.
Sehingga dalam hal ini wajar tertulis di pintu salah satu tiang Masjid Nabawi ya. Tertulis inna syafaati li ahli kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu untuk para pendosa besar dari umatku. Dan cuma satu aja tuh tugasnya. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali muslim. Jangan sampai mati kecuali masih muslim. Ini yang berat. Jaga Islam ini yang berat. Nah, sementara al-ma'asi baridul kufur, kata Nabi. Kemaksiatan itu surat posnya. Surat-surat untuk kekafiran. Dikirim surat dulu dengan maksiat. Artinya apa? Habis ini kufurnya yang datang. Karena itulah jangan merasa tenang dengan hadis tersebut. Oh, gampang aja, berarti yang penting umat Nabi Muhammad aman. Masalahnya Anda jamin sampai wafat jadi umat Nabi Muhammad? Anda jamin sampai meninggal dianggap umat Nabi Muhammad masih jamin? Itu aja pertanyaannya yang harus Anda jawab di hati Anda. Walaupun ditahlili, tapi kalau sudah lepas iman percuma. Sama seperti lilin kalau sudah mati, mau ditiup sampai keluar busa, nggak tetap hidup. Sudah mati, apa yang mau ditiup? Ditiup itu ketika masih ada baranya. Anda tiup agar tambah. Itu namanya ada bara. Ada iman, bisa dia untuk tambah. Iman di sini maksudnya tadi. Selama masih ada keimanan, itu insya Allah Anda akan dapat syafaat. Dan syafaat ini beda-beda ya. Ada syafaat itu dipindah dari neraka yang dalam ke neraka yang ya dingin-dingin dikit lah. Dinginnya neraka ya. Dinginnya neraka disebutkan paling ringannya neraka itu tanahnya itu kalau diinjak otak mendidih. Apalagi usus keluar semua. Diinjak otak mendidih itu paling ringannya. Ya. Sehingga jangan dikira berarti ringan aja. Ringan berapa? Ya. Sehingga Nabi bersabda ittaqunnar walau bisyikki tamroh. Ya, takutlah akan siksa neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Separuh. Ya, artinya apa di sini? Fadilah sodako itu adalah pencegah masuk neraka. Pencegah masuk neraka itu banyak-banyak sodako, kata Nabi SAW. Nah, kemudian di bulan Sya'ban turun ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada beliau. Di sini perintah wajib untuk setiap muslim membaca solawat. Kapan itu? Di waktu sholat 5 waktu. Setiap 5 waktu pasti ada rukun as-sholatu 'alan nabi di tahiyat akhir, pasti. Sehingga orang yang nggak sholat pasti nggak sholawat. Ya. Ustaz, dia sholawat di luar tapi jarang sholat, percuma juga. Karena yang wajib di situ. Yang wajib itu sholawat di sholat, bukan sholawat di luar sholat. Kadang ada orang tiap malam baca dalail, tapi subuh nggak pernah, percuma juga. Karena dalail dia nggak ada faedah kalau dia nggak sholat. Karena kewajiban sholawat itu ketika di sholat itu. Bahkan sholawat itu adalah hadiah Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Sehingga Nabi SAW sampai mengiming-iming kita. Nabi bersabda, man sholla alayya sholatan wahidah. Barang siapa yang baca kepadaku sholawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan membalas kepada dia sholawat 10 kali. Allah yang balas. Bayangkan kita sendiri aslinya kurang pantas membaca sholawat kepada Nabi. Karena itulah ketika turun ayat tersebut, sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaih? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami membaca sholawat kepada engkau? Caranya ya apa?
Nabi bersabda, kulu, bacalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah, ya Allah, kirimkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi nyuruh baca ya, usolli ala Muhammad, saya sholawat kepada itu. Nabi nyuruh kamu minta sama Allah agar Allah sholawat kepadaku. Artinya apa? Engkau belum levelnya, tapi minta sama Allah engkau agar Allah sholawat kepadaku. Itu yang dimaksud Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya dari kita sendiri ini belum pantas, tapi kita minta sama Allah agar Allah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi bayangkan dalam hal ini sholawat dari Allah yang kita mintakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, itulah artinya sholawat kita. Sehingga betapa besarnya faedah sholawat ini, sampai-sampai ketika Nabi Adam itu hendak menyentuh Siti Hawa yang diciptakan langsung dari tulang rusuknya. Nabi Adam tidur, tahu-tahu bangun muncul Siti Hawa di samping, mau disentuh. Kata Allah Ta'ala, mah, jangan dulu ya Adam, hatta tu'tiya mahruha, sampai engkau bayar maharnya. Wa ma mahruha ya Rabb, apa maharnya ini? Antusolli ala Muhammad asyra marrat, yaitu engkau baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Itu maharnya Nabi Adam untuk Siti Hawa sholawat. Jadi kalau kita nggak bisa sholawat aja Pak, ya mahar seperangkat alat perang dan lain sebagainya. Dan ini adalah bagaimana sholawat itu sangat tinggi ya. Sampai-sampai kata ulama di ayat tersebut sudah cukup sholawatnya Allah dan para malaikat, nggak perlu untuk kita itu. Nabi itu nggak perlu. Cuman karena rahmatnya Nabi untuk kita yang ngerti amal kita itu kebanyakan cacat. Sodakoh ya enggak, dari mana duitnya, jelas enggak. Yang kedua, ke siapa dia sodakoh? Jangan-jangan sodakoh ke orang lain tapi dipakai maksiat, gak ada pahala dia. Sodakoh ke orang lain tapi punya famili fakir, gak ada pahala dia. Banyak cacatnya. Belum lagi niat dia untuk pamer, niat dia untuk ini itu nih, cacatnya. Sholat kita berapa persen yang fokus? Paling waktu takbir aja. Karena waktu niat mau nggak mau fokus. Allah, saya niat fardu sholat fardu isya. Nah, habis kabiro hilang sudah keliling. Kabiro yang ke pasar, ke sini. Pas salam baru sadar, assalamualaikum. Baru turun lagi dia. Tadi mi'raj tadi. Atau mi'rajnya kemana itu? Ke pasar, ke TV, ke sini mi'rajnya. Habis turun, assalamualaikum, baru sadar. Itu sholat kita. Puasa kita cuma nahan lapar sama haus. Tapi mata tetap, lidah tetap, ya, gibah ya tetap. Itu puasa kita. Zakat kita banyak yang kadang-kadang nggak sesuai hitungan. Terus yang penting zakat. Berapakah yang penting zakat? Nggak bisa gitu. Itu sodakoh, Pak. Zakat itu ada aturan. Kemudian ngasihnya kadang-kadang bukan kepada 8 golongan. Batal. Nah, karena Nabi itu ngerti umatnya ini amalnya sedikit yang sah. Yang sah pun untuk keterima itu sangat jarang. Sehingga Nabi nyuruh kita banyak sholawat. Tapi jangan Anda balik ya. Ya sudah Ustaz, sholawat Anda nggak perlu sholat. Salah lagi Pak. Jadi nggak perlu baju itu bukan. Sholat itu kewajiban. Urusan pahala kita nggak tahu pahala apa enggak. Yang penting sholat. Urusan pahala benda urusan. Tapi yang pasti kalau sholawat pasti diterima. Kalau sholawat pasti diterima. Karena itulah sholawat itu syaikhu man la syaikholah. Guru yang bisa menyampaikan ke Allah bagi orang yang nggak nemu guru. Ya, guru bagi orang yang nggak nemu guru itu banyak sholawat. Sehingga dalam hal ini khususnya bulan Sya'ban ini perbanyak sholawat karena ini bulannya.
Di bulan Sya'ban juga ya, itu terjadi daripada penentuan takdir setahun. Ya bukan penentuan sih, sudah ditentukan itu. Cuman Allah tampakkan takdir setahun itu di Lauhil Mahfud sehingga bisa dilihat oleh para malaikat, para aulia ya. Itu pada malam nisfu Sya'ban. Ya, malam takdir ngarannya, malam penentuan nasib. Karena itulah di malam itu para ulama nganjurkan kita baca Yasin. Kok nggak baca yang lain Ustaz? Karena hanya Yasin yang Nabi bersabda, Yasin lima quri'atlah. Yasin itu untuk apapun diniatkan akan terkabul. Orang kematian baca Yasin. Tasyakuran rumah baca Yasin. Mau safar baca Yasin. Kelahiran baca Yasin. Yasin semua. Kenapa? Karena memang niat apapun itu Yasin akan kabul. Ya. Disebutkan orang yang membaca Yasin habis subuh, maka hajat dunia akhirat yang dia hadirkan di waktu itu Allah kabulkan. Tapi tadi ya, di waktu yang Allah ingin, bukan yang kita ingin. Allah kabulkan, tapi di waktu yang Allah tentukan. Dengan cara yang terbaik, bukan menurut keinginan kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ketika Allah mentakdirkan untukku yang aku inginkan, aku senang. Aku senang. Apa yang aku inginkan Allah kasih, aku senang. Tapi ketika aku mengharap Allah nggak ngasih, aku senang 10 kali. Loh kok bisa? Iya. Karena ketika yang pertama itu keinginanku. Nah, yang kedua itu keinginan Allah. Dan aku lebih senang keinginan Allah daripada keinginanku. Ya, ini Masya Allah. Ketika aku minta tapi gak dikabulkan, aku lebih bahagia 10 kali lipat. Kenapa? Karena itu keinginan Allah. Kalau dikabulkan itu keinginanku, aku senang sekali aja senangnya. Ini bagaimana pasrah itu sifat hamba. Pasrah. Nabi itu pasrah. Karena itulah beliau itu waktu dalam pengen kiblat itu dibalikkan lagi ke Ka'bah, beliau nggak minta. Pasrah. Cuman lihat aja ke langit. Siapa tahu ada wahyu turun. Dan Allah Maha tahu. Nah, itulah dalam qasidah al-hadat al-khairu khairu. Pilihan terbaik adalah pilihan engkau ya Allah. Pilihan terbaik adalah pilihan engkau. Apa pilihan Allah itu? Ya yang kita jalani itu pilihan Allah sudah. Yang kita jalani itu pilihan Allah. Imam Abu Darda, seorang sahabat, beliau mengatakan, yuridul mar'u ayyuqawunahu. Seseorang itu ingin diberikan segala angan-angannya. Wa yaqballahu ila ma arada. Tapi Allah enggan kecuali apa yang dia kehendaki. Yaqulul mar'u faidati wa mali. Orang itu mengatakan, ya Allah, faedah untukku. Mana kebahagiaan untukku? Allah jawab, wa taqwallah afdalu mastamada. Sebaik-baik faedah itu ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ridho, tidak komplain. Itu sebaik-baik daripada pemberian itu situ. Bahkan seseorang ketika dia nyesel karena nggak bisa mendapat kebaikan, nyesel nggak bisa hadir hall. Ya, lihat video orang-orang lagi ziarah, ada penyesalan besar dari Allah, kapan bisa hadir. Dan orang-orang yang sedang umroh kepingin dia nyesel kapan. Rasa nyesel dia itu pahalanya lebih baik daripada dia umroh. Kok bisa? Iya, kalau umroh belum tentu niatnya baik. Kalau dia hadir hall belum tentu niatnya baik. Bisa jadi nyari rame. Bisa jadi nyari ramenya. Kenapa? Iya rame bisa selfie. Tapi nyeselnya dia karena nggak bisa hadir itu berlipat-lipat pahalanya. Itu loh. Jadi jangan khawatir, jangan suudon. Oh saya ini nggak datang nih gara-gara Saibul Hol nyegah saya nih. Oh jangan itu suudon sampean, jangan suudon pada Allah, jangan suudon. Ini saya ini nggak dipanggil ke Mekah nih,
Mungkin Allah nggak mau saya ke sana. Jangan suudzon, jangan berasangka buruk, ya. Tapi prasangka baik. Bahkan disebutkan al-faqih muqaddam itu tidak pernah haji. Tapi lihat derajatnya tinggi. Imam As-Segaf, Abdurrahman bin As-Segaf nggak pernah haji dia. Nah, tapi lihat, kenapa kan semua itu pakai isyarah, pakai izin. Kalau sudah Allah izinkan, nggak perlu modal, berangkat. Tapi kalau memaksakan diri berangkat tapi nggak diridhoi, repot Pak. Nah sama seperti itu ya. Tahassur ala ta'ala tarki ta'ah itu afdol minat ta'ah. Merasa nyesel, merasa rugi karena nggak bisa berbuat taat itu lebih baik daripada berbuat taat itu sendiri. Ya. Nah kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan ya di dalam malam Syaban itu, jangan sampai Anda termasuk orang yang tidak dapat rahmat di malam itu. Itu aja intinya. Karena Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya yang ibadah di malam itu, semuanya. Asal dia nggak termasuk yang kena kartu merah. Kalau sudah kena kartu merah, nggak bisa. Ada orang-orang itu, walaupun dia hadir di masjid, ikut yasinan, tapi kena kartu merah, nggak bisa. Ini yang jauhi itu, jauhi. Siapa itu? Yang pertama, qatilun nafs biwiri haq. Pembunuh yang tidak berhak membunuh, dia membunuh seorang muslim. Ya, dan bertobat. Ini nggak bisa dapat ampun. Kemudian akhirul riba, pemakan riba. Ya, tobat sebelum malam itu hendaknya kita tobat. Yang ketiga azani, pezina. Ya, yang keempat mudminul khamr, orang yang masih minum khamr, belum bertobat, termasuk ya heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya itu. Yang kelima al-aq liwalideh, yang durhaka pada dua orang tuanya atau salah satunya. Walaupun dia hadir di masjid, tetap selama dia belum minta maaf, minta ridho, nggak bisa. Termasuk orang tua, guru. Ya, guru di sini guru yang cuma ada kepada Allah Ta'ala. Ya. Sehingga guru saya, Abu Yas Segaf baru mengatakan, kalau durhaka sama orang tua meninggal, itu masih bisa Anda cari kebaktian kepadanya. Dengan apa? Kirimin banyak doa, sedekah untuk dia ziarah di hari Jumat khususnya. Itu yang awal Anda dimurkai oleh orang tua, anak yang dimurkai, itu bisa jadi berbakti walaupun sudah wafat. Tapi kalau guru sudah murka dan meninggal belum ngridhoi, sulit untuk dicari ridhonya kalau sudah wafat. Ya, sehingga termasuk orang tua di situ. Terus kemudian sahibul maisir, orang yang judi. Ya, judi ini sekarang banyak macamnya. Ya, taruhan lah. Ada permainan anak-anak itu semua model-model sama, judi semua. Kemudian ya itu adalah yang bea cukai, itu termasuk yang nggak dapat. Ya, dalam kitab Al-Ashir ini, kalau dalam fikih itu kalau ada barang masuk dia potong dulu, ya diambil dulu biayanya, belum laku sudah diambil biayanya. Nah, itu yang kerja model itu sulit untuk dapat rahmat. Ya, jauhi. Termasuk pajak-pajak yang tempat-tempat hiburan, pajak-pajak barang-barang haram, itu hati-hati. Nah, ini halnya seperti ini dijauhi. Maka Anda di malam itu, walaupun bukan maghrib, gak harus maghrib ya. Habis isya boleh, sebelum tidur boleh, sebelum subuh boleh. Apa itu? Ya tadi berdoa.
baca Yasin 3 kali biasanya. Di antara doanya itu, Allahumma in kunta katabtani, ya Allah jika engkau menulis diriku, menulis ketetapanku, indaka di sisimu, syaqiyan orang yang celaka. Naudzubillah. Ya, celaka di sini apa namanya? Orang yang sudah cetokannya neraka celaka. Ya. Jika disebutkan oleh Rasul arba minasyaqa, ada 4 ciri orang yang celaka di akhirat. Ada 4 ciri. Yang pertama adalah qaswatul qalb, hati yang keras. Hati keras di sini dinasihati mental. Dinasihati mental. Mental di sini hatinya nolak. Wah, kata siapa? Ditanya kata siapa? Itu aja. Apa lihat tidak ada. Qaswatul qalb. Itu istilah kata hati yang lalainya sudah kepalang tangguh. Isinya kalau tidur bisa dibangunin, ini mati. Apa yang beda bangunin? Kalau sudah mati nggak bisa dibangunin. Itu qaswatul qalb. Allah Nabi bersabda, wa abadu qulubin nasi wa abdul asya min Allah qalbul qasi. Perkara yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Ya. Yang kedua, wa jumutul ain, mata yang nggak pernah nangis karena Allah. Nggak pernah nangis karena Allah, nggak pernah nangis takut neraka, nggak pernah nangis rindu akhirat, nggak pernah nangis nyeselin dosa, nggak pernah nangis itu. Yang nangis sinetron sering dia, nangis nggak bayar utang sering, tapi nangis karena rindu akhirat nggak pernah, nangis karena rindu Nabi nggak pernah. Itu tanda tanda apa? Syaqqa, ya, celaka. Karena itulah Nabi pernah bersabda, kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah. Nanti semua mata itu akan nangis, nyesel di hari kiamat. Kecuali 3. Ila ainun bakat min khosyatillah. Mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Mata yang pernah nangis karena takut kepada Allah. Ya, apa cara biar takut gitu? Caranya introspeksi. Mikir, ingat dosa-dosa Anda yang dulu itu. Ingat. Sehingga Anda kalau sudah bisa nangis, Masya Allah. Ya. Karena dosa, tanda dosa diampuni itu dosa yang masih menghantui dia. Itu dosa yang diampuni. Kalau dosa yang tahu lupa, padahal banyak betul, cuman lupa, itu jarang diampuni misalnya. Ciri-ciri dosa yang tidak terampuni. Kebalikannya, amal taat yang dilupakan, ya, kayak dia nggak pernah mengerjakan ketaatan, itu tanda diterima. Dan Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal amalu sholihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, dan amal soleh Allah lah yang mengangkatnya. Arti mengangkat, Allah buat lupa pengamalnya sehingga dia nggak ingat lagi sudah beramal soleh. Yang kedua, wa ainun tahrusu fisabilillah. Mata yang dia begadang di jalan Allah, begadang belajar, begadang baca kitab. Habib Ali Habsyi itu waktu beliau tinggal sama abahnya Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, itu mulai isya sampai subuh belajar, baca kitab sampai berapa kitab dibaca tiap malam. Ya. Guru kita Abu Hasan Bahaur kalau sudah Ramadan itu baca Quran sampai sahur. Banyak yang bilang kalau sudah Ramadan nggak ada tidur, baca Quran sampai sahur. Ini namanya begadang di jalan Allah. Kalau di warung kopi sambil ngomongin orang, ini jalan setan caranya. Ini yang dilarang Haji Roma Irama itu. Nggak ada artinya. Kalau ada artinya nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, wa ainun ghaddhat an maharimillah. Mata yang terjaga dari memandang yang diharamkan oleh Allah. Mata yang terjaga dari memandang yang diharamkan oleh Allah. Ini yang paling berat. Nomor 3 ini paling berat, Pak. Ya, yang disebutkan
Dalam hadis 7 orang yang dapat naungan nanti di padang mahsyar, itu diantaranya rajulun di'anhu imra'atun dzatu jamalin wa hasbin, seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik sendiri, nggak ada lain, cuman berdua aja, dan dia langsung mengucapkan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Ustaz, sekarang jarang Ustaz kayak gitu Ustaz. Sekarang HP itu loh, buka ini akhafullah tutup. Oh, ngintip dulu ya, ngintip dulu. Bukan ini akhafullah, coba. Kalau semua ada gitu, itu Allah pengen ngetes Anda. Pengen ngetes Anda itu. Ayo, mana yang Anda pilih? Ini akhafullah apa? Lanjut aja, lanjut. Itu. Sehingga dalam hal ini, ya, kalimat ini akhafullah itu tidak harus perempuan itu di depan Anda. Di TV, di HP, itu sudah. Ya, nggak ada yang buruk di situ. Nah, kalau Anda tutup, berarti masuk ke ini akhafullah. Nggak harus ngucap. Di hati, oh dosa ini nggak boleh. Dosa nggak boleh. Nah, yang seperti itu, maka Masya Allah dapat naungan nanti di padang mahsyar. Dan termasuk mata yang gak akan menangis nyesel di akhirat. Ya, sehingga kita pilih itu ambil. Kalau 3 ini Anda gak dapat, maka masuk ke tanda syaqqa, tanda orang celaka. Na'udzubillah. Yang ketiga kata Nabi, di antara tanda celaka adalah al-hirs, rakus akan dunia. Disebutkan dalam hadis qudsi, wahai manusia, kalau engkau mencari yang cukup daripada dunia, maka sedikit itu cukup. Kalau cuma nyari cukup, sedikit itu cukup sudah. Tapi kalau engkau nyari di atas kecukupan, maka satu dunia nggak akan cukup. Kalau engkau nyari lebih dari kecukupan, maka satu dunia nggak akan merasa cukup engkau. Itu sudah nggak ada Pak orang istilahnya, wis saya berhenti aja nyari, nggak mungkin. Kalau dia nyari lebih, satu dunia dikasih nggak mungkin cukup. Nggak mungkin cukup. Tapi kalau dia nyari yang cukup, sedikit aja cukup. Ya, disebutkan dan tidak akan mencukupi manusia kecuali tanah yang ditaruh di mulutnya. Hanya Pak meninggal, baru selesai sudah. Anda mau nyari lagi, selesai. Itu al-hirs. Yang keempat, watulul amal, panjang angan-angan. Banyak target-target duniawi. Nanti pengen ini, bis itu pengen ini, selesai ini pengen ini. Padahal umur dia harusnya umur di mana dia harus megang tasbih, megang Quran, megang kitab, bukan kalkulator lagi, bukan bon utang orang lagi, bukan. Disebutkan kalau para salaf itu, kalau sudah umur 40 itu mereka sudah istilahnya urusan keduniaan gak banyak lagi. Kenapa? Persiapan. Imam Syafi'i itu belum, waktu masih 40, belum 40, itu sudah pakai tongkat beliau. Dia tanya, ya Imam, engkau segar bugar, kenapa pakai tongkat? Oh ya, ini biar aku ingat saya musafir. Saya ini musafir, bukan di sini tempat saya ini. Musafir kan aja pakai tongkat, orang musafir. Ini biar orang tahu saya musafir. Karena itulah sunnah orang yang sudah 40 ke atas pakai tongkat, walaupun masih gagah. Yang kira ulama-ulama itu pakai tongkat karena nggak kuat lagi berdiri, bukan. Karena memang sunnah untuk menunjukkan ini saya musafir, tidak akan lama di sini. Karena itulah saya pakai tongkat agar mengingatkan diri, oh ya saya musafir ya, nggak lama di sini. Nanti nggak lama, nggak usah ribut urusan dunia, nggak usah ribut. Ya, sesuatu yang akan kita tinggalkan ngapain diributi? Sehingga turul amal urusan dunia, ya, itu tidak baik. Imam Asy'arani beliau mengatakan, ya, termasuk daripada janji kami kepada Allah Ta'ala, kata beliau, kalau kami sudah masuk umur 40, kami tinggalkan tidur kecuali ketiduran.
Kami tinggalkan tidur kecuali ketiduran. Kalau sudah umur 40 seperti itu. Ya Allah, kita umur berapa sudah? Ya, sehingga dalam hal ini 4 inilah tanda naudzubillah celaka. Kemudian dikatakan, in kunta katabtani, ya Allah jika engkau menulis aku, menetapkan aku di umil kitab, syaqiyan, orang yang celaka, au matrudan, atau orang yang terusir dari rahmatmu, au muhtarun aliyah fi rizki, atau yang disempitkan rezekinya, fallahumma, maka hapuslah ya Allah syakawati, celakaku, wahirmani, atau aku terjadi dari rahmatmu, hapuslah itu, watordi, atau aku terusir, itu hapuslah, wasabitni, dan tetapkan untukku, indaka, di sisimu, saidan, orang yang bahagia di akhirat, ya, muwafaqun lil khairat, dapat taufik terus untuk berbuat baik, kemudian muasan firrisi, yang luas rezekinya, dan itu kita minta di malam tersebut. Kenapa? Karena pada malam itu Allah menampakkan nasib seseorang selama setahun di Lail Mahfuz. Maka di situ disebutkan orang-orang yang meninggal itu ketulis ada barisannya. Artinya yang nggak sampai Syaban ke depan itu ada barisannya sendiri. Padahal kata Nabi, padahal dia masih manen, baru nanam ini tahun depan baru ini manen, nggak tahu sudah ketulis dia. Ada yang baru bangun rumah, baru masang bata, insya Allah 2 tahun selesai, ini belum setahun habis dia. Dalam hal inilah semua itu sudah ditentukan. Karena itulah kata di antara guru kita itu mengatakan, seseorang itu kalau sudah nyampe makom wilayah, makom kewalian, pertama yang Allah beri untuk dia bisa tahu Lail Mahfuz. Dia bisa tahu isi Lail Mahfuz. Tapi nggak lama, tergantung tingkatannya. Misalnya itu sekilas, nggak lama. Itu kalau orang sudah nyampe wilayah seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga beradab di bulan Sya'ban ini sangat penting. Karena apa? Karena taufik Allah untuk kita tergantung bagaimana kita memperlakukan Sya'ban. Kalau Sya'ban kita buat biasa-biasa, di Ramadan nanti biasa-biasa. Kalau Sya'ban kita kuatkan, kita paksa diri kita untuk meninggalkan maksiat. Kalau semuanya sulit, Pak, ya pelan-pelan. Mungkin Anda meninggalkan maksiat mata dulu. Apa yang biasanya bikin Anda maksiat mata itu? Facebook, tutup dulu Facebooknya, nggak usah dihidupkan dulu. Nah, itu ditutup dulu, ya. Baru kemudian istilahnya betul. Jadi seperti itu. Kalau seumpama itu maksiat lidah, lidah, ghibah karena sering kumpul, kurangin. Uzlah itu diantara faedah uzlah itu adalah kita biar nggak banyak ngerti aib orang. Tapi tadi uzlah benar-benar, jangan uzlah ke HP, uzlah bawa HP, ya itu uzlah dari orang menuju setan ngarannya. So, saya mau uzlah di rumah aja Ustaz, tapi HP-an terus ya sama aja. Uzlah benar-benar. Kalau memang HP itu penting, ya HP siapa WhatsApp aja sudah. Kalau memang itu penting. Nah, sebenarnya yang lain, kadang-kadang kita ini diisiin setan. Dia Ustaz, Facebook ini saya penting juga Ustaz, banyak manfaat. Iya, mudaratnya juga banyak. Kalau memang lebih banyak mudaratnya, tinggalkan. Tuh manfaat bisa Anda cari di yang lain. Ya, atau Instagram, ya, atau yang sekiranya bikin Anda banyak maksiat, itu hapus dulu. Harus berani melangkah itu. Kalau nggak bisa, sampai kapanpun Anda akan terkekang dengan nafsu Anda. Dan itu diantara cara untuk menanggulangi atau mengurangi maksiat di situ.
Sebutkan para salaf itu kalau sudah masuk Ramadan, ya, ini segala bentuk hal yang bikin lalai itu dihilangkan. Ya, Al-Walid, ya, ayah saya itu orang bukan berilmu, bukan orang alim. Tapi kalau sudah Ramadan, TV dibungkus, taruh kerdus, nggak buka kecuali Syawal, baru. Jadi kita nggak ada TV Ramadan, nggak ada. Padahal termasuk barang yang langka itu dulu. Ini nggak ada itu. Nah, kenapa? Karena tadi menjaga. Padahal acara di waktu itu ya bagus. Ada apa namanya kuis, ya ceramah. Kalau sebelum waktu satu ceramah nggak ada kayak sekarang. Sekarang semuanya lawak semua, ngerusak semua. Yang menunggu maghrib harusnya kita itu menyayangi, mengeman-eman puasa kita ini, nonton joget di waktu itu sambil nunggu takjil. Nunggu takjil habis pahala Anda, habis pahala Anda. Jangan, ini pencuri pahala itu banyak, kurang itu habisin sudah, tidak usah. Ya, sehingga dalam hal itu Anda akan punya apa namanya kualitas dalam berpuasa, itu ada kualitasnya. Insya Allah yang akan datang akan kita bahas tentang puasa ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Pertanyaan puasa boleh, sholat boleh. Ya, insya Allah kita baca mik-miknya, baca tahlil kita.